Kemulan sarung nang perapatan Jalan Musi. Assalamualaikum kagem pemirsa IKPLN TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kemarin saya dari Manokwari langsung terbang ke Surabaya. Iya Pak. Jadi di Manokwari nggak kemana-mana Pak saya Pak. Oh gitu ya. Karena ada janji sama Pak Alwi kan. Oh oke, terima kasih Pak. Jadi langsung. Baik, hari ini hari Kamis tanggal 24 bulan 2 tahun 2022. Kali ini IKPN TV menyapa sosok jawara pantun nih beliau nih. Ntar beliau akan menceritakan. Di samping itu apalagi kesibukan beliau, ntar beliau akan menceritakan lebih banyak lagi. Yang pasti beliau menjadi anggota IKPLN pada tahun 2020. Ya, alias betul. Purna. Nah, ya, sekali kesibukan jawara pantun ini apa aja ini? Beliau terakhir di kantor unit Indo Jawa Timur, Pak ya? Betul, betul, Pak. Nah, oke, Pak. Mungkin sebelum setelah Purna kita ke PLN dulu, Pak. Di mana nih perjalanan karir Pak Alwi ini di PLN? Monggo, Pak Alwi. Baik, terima kasih, Bang Bar. Jadi saya masuk di PLN itu tahun 1991, Pak. Kebetulan waktu itu saya ditempatkan di UID Jawa Timur, terus saya dipindahkan ke dulu unit Krian, Pak. Unit Krian itu masuk di Surabaya Selatan tahun 91 sampai 93. Nah, kebetulan saya di unit Krian itu kan tempatnya desa. Kebetulan saya sering kalau saya di lapangan pas ketemu dengan pelawak Basman itu. Jadi pelawak Basman itu sering ketemu dengan saya waktu saya di lapangan. Beliau itu tempatnya di Balong Bendo, Pak. Jadi sehingga kalau ya kadang-kadang saya bahkan pernah makan di rumah beliau. Kemudian saya juga belajar-belajar terus guyon-guyon. Jadi tidak ada hobi, tapi saya hanya itu didak aja. Kemudian saya pindah ke Surabaya Selatan. Saya 2 tahun saya di Krian, terus saya di Surabaya Selatan. Kemudian saya di Surabaya Selatan itu saya muter-muter dari sesi operasi. Waktu itu kepala cabangnya Pak Fahmi Mukhtar. Kemudian saya pindah setelah Pak Fahmi Mukhtar, saya pindah di perencanaan saya 2 tahun. Waktu itu kepala cabangnya itu setelah Pak Fahmi Mukhtar itu Pak Muhammad Taufik, Pak. Kemudian saya pindah lagi, saya ke perencanaan. Saya di perencanaan 2 tahun, kemudian saya pindah di unit Ngagel. Kebetulan waktu itu kepala cabangnya itu Pak siapa itu yang dulu direktur Niaga itu Pak Beni Marbun. Setelah itu setelah dari Magel saya pindah ke UPPTM. Naik ke UPPTM itu ketemu Pak Yugo, Pak. Waktu itu manajer UTM ke Pak Yugo. Kemudian selanjutnya saya dipindahkan ke Madura. Kebetulan waktu itu kepala cabangnya di Surabaya Selatan itu Pak Madi Arta. Terus saya di Madura, saya di unit paling terkecil, Pak, paling pojok ujung Madura. Yang losisnya saya cerita kemarin, losisnya yang luar biasa, losis 50,68%. Ini menjadi tantangan buat saya. Saya di sana 1,8 1 tahun 8 bulan saya di Madura. Saya menumpas, istilahnya saya menumpas jaring laba-laba. Jadi penyebabnya losis 50,68 itu penyebabnya ada pencurian 7 trafo berjamaah. Nah, itu merupakan suatu tantangan buat saya. Saya 2 tahun di sana, kemudian saya tumpas waktu itu sama dengan teman-teman yang lain. Saya hanya kan di situ ada beberapa unit, saya memelopori, kemudian losisnya
Madura waktu itu dari segitu sampai saya apa itu 1,5 tahun itu menjadi 29 Pak. Kemudian ya itu menjadi Pak motivasi saya ikut di karya inovasi. Waktu itu saya menang Pak. Saya menang di karya inovasi. Terus saya waktu itu Pak Sulas Pak GM-nya. Saya dikasih hadiah 4 juta, terus saya bagi sama teman-teman, terus sisanya saya buat beli cicilan rumah. Habis itu. Setelah itu saya dipindahkan oleh Pak Sulas ke Situbondo di tempatnya dulu di waktu itu di tempat Situbondo itu sama Pak kulturnya dengan Madura. Nah, di situ tantangan juga, kebetulan hasilnya juga tinggi. Setelah itu saya juga melakukan hal yang sama dengan Madura. Kemudian saya di Wonosari, istilahnya Wonosari, saya 2 tahun Pak, saya di sana. Kemudian saya geser ke Situbondo 1,5 tahun. Kemudian saya naik haji. Setelah naik haji, saya pulang dari naik haji itu saya digeser ke Ponorogo Pak, menjadi Asmen TE. Di situ itu tantangan lagi tuh Pak. Jadi tantangannya itu waktu itu ada tiga unit yang di Jawa Timur itu lossesnya 2 digit. Itu saya menjadi lebih giat. Waktu itu yang 3 digit itu, yang 2 digit itu masih ada 3 di Jawa Timur, Jember, kemudian Ponorogo, kemudian Madura Pak. Nah ini saya masuk Ponorogo, saya 2 tahun, terus lossesnya menjadi 9%. Nah, ini menjadi kebanggaan buat saya bahwa saya masuk 2 digit menjadi 1 digit. Kemudian saya digeser ke Banyuwangi ke Tunggaan. Setelah ke Tunggaan, Tunggaannya tinggi, saya Banyuwangi itu saya lakukan ya kan di situ ada banyak beberapa yang nakal Pak. Ya pelanggannya nakal, petugasnya juga nakal. Saya masuk di situ, saya tegasi, kemudian Tunggaannya turun, saya pindah di Bojonegoro Pak. Kemudian saya di Bojonegoro itu 1 tahun 8 bulan juga. Kemudian saya dipindahkan ke UID itu saya merasa senang, saya merasa dekat rumah, karena saya terus terang mulai kecil, anak saya mulai SD Pak, SD sampai menjadi dosen itu nggak pernah ketemu Pak. Jadi ketemuan cuma Ahad ya, jadi saya Jumat itu pulang, terus Sabtu Minggu, terus Ahad saya balik lagi dari unit yang saya tempati. Jadi nggak pernah ketemu anak-anak Pak. Jadi anak-anak itu sudah dirui sama nyonya saya. Begitu Pak, perjalanan saya di PLN. Oh, jadi finishnya di kantor induknya ya? Iya, finishnya di kantor induk Pak. Jadi saya ingat Madura, jadi ingat teman saya juga. Saya pernah silaturahim juga dengan manajer ULP di Kepulauan Kangean. Oh, yang Kangean, masih nyebrang lagi itu Pak, 2 jam setengah. Ya, lumayan dah, beliau juga banyak cerita kan. Iya Pak. Kalau Banyuwangi juga baru kemarin saya ke ULP Genteng. Oh, yang Genteng, Genteng. Iya. Ada teman saya juga manajer ULP di sana kan. Ya. Arif. Terus juga saya kalau ingat Banyuwangi, ingat lagi manajer UP3 Banyuwangi, Henry Firdaus. Nah itu, ya, saya sempat kumpul dengan Pak Henry Pak. Ya itu yang saya numpas Tunggaan itu waktu zamannya Pak Henry Pak. Pak Henry tahu saya juga orangnya waktu itu pindah ke Kediri, terus Kediri pindah ke Jakarta. Itu dengan saya Pak Henry sempat sekitar 1 tahunan Pak Muhammad. Ya, saya juga pernah silaturahim virtual sama beliau kan, sang inovator beliau itu kan. Oh, betul. Banyak karya-karya inovasi yang lahir dari Kang Heri Firdaus. Iya, betul. Baik, Pak Alwi, Kang Mas Alwi ini, tampil dikit dulu dong. Belum masuk ke IKPLN. Jalan-jalan ke jalan musik, pagi-pagi diwawancarai KPLN TV. Ini pantun dadaan ini Pak. Iya. Jadi saya kan ikut di LTK Pak setiap pagi itu. Saya karena kondisi saya itu dulu itu kan badan sakit sekali. Saya ketemu bapak-bapak dengan ibu senior itu senang sekali. Nah, dengan itu saya sering membuat pantun itu ya pantun dadaan gitu Pak. Apa yang saya lihat saya pantunkan. Jadi nggak nulis.
Jadi Spontan ya, spontan ya. spontan gitu. Kalau nulis Yang kan dirasakan setelah LTK ini apa, Kang Mas Alwi ini? Oke, jadi gini Pak, sangat luar biasa di LTK itu. Saya tuh dulu pernah sampai gini Pak, saya tuh motivasi untuk hidup itu eh, eh, agak cenderung saya sedih gitu, karena saya dulu dikatarisasi sama dokter, oh Bapak ada penyumbatan pembuluh darah begini-begini. Waktu itu sakit semua itu saya ketemu Pak Diananto, terus ketemu Pak Dwi Cahyono Pak, itu sebagai motivator saya dikasih kaos, loh Pak Dwi, ini kaosnya saya harus bayar berapa? Ini gratis Pak Alwi. Wah, saya dengan adanya itu tuh berarti saya merasa saya diperhatikan. Saya langsung gabung setiap hari, bahkan nggak setiap hari, kangen dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak saya senior. Nah itu saya kalau di situ tuh saya diem saja Pak. Baru kalau disapa dengan MC-nya baru saya pantunan rame. Nah ini menjadi apa ya, terkesan saya menjadi kangen dengan beliau-beliau. Terus kita kalau terakhir pantunan itu. Berapa lama udah gabung di LTK sendiri, Kang Mas Alwi ini? Tanggal 23 bulan 7. Jadi tahun kemarin saya gabung sampai dengan saat ini itu badan saya alhamdulillah Pak. Tapi saya juga menjaga makanan saya juga menjaga istirahat saya, itu yang saya lakukan sehingga alhamdulillah sehat sampai 2 tahun itu ya biasa-biasa. Ya, di samping ngikutin LTK juga bisa tiap hari bisa silaturahim ya. Ya itu yang perlu. Jadi sama bapak-bapak, sama Pak Bisban, sama Pak Bu Dewi. Ya saya Bu Dewi Pak yang saya pantunin guyonan itu Bu Dewi, ada Bu Eni, ada Bu Tini dari Bandung itu. Itu biasa saya pantunin Pak. Jadi orang-orang itu saya merasa termasuk Pak Darmono. Pak Darmono itu yang beliau sangat senior. Saya goda gitu terus keluar Pak Darmono itu pantunnya itu. Wah rame. Jadi saya senang di situ sebagai guyonan. Kemudian kemarin tuh sampai saya diikutkan mau diikutkan pantunan itu sampai jadi juara. Alhamdulillah. Duet sama Mbak Rani ya? Nggih, sama Bu Marani Kahar, penyanyi tahun 80-an itu. Ya, Desember Kelabu. Iya betul. Ya, insya Allah sama beliau besok siang. Oh ngaten iya Pak. Nah, besok siang sama beliau silaturahim virtual sama Mbak penyanyi itu, penyanyi tahun 80-an. Maka saya ingat lagu itu Desember Kelabu itu. Nggih, Desember Kelabu. Baik, Mas Alwi, sebelum sampai ke tahun 2020 apa udah ada persiapan? Karena kan tahu Mas Alwi ini 2020 kan akan finish di PLN ya. Iya betul. Ada persiapan nggak, Mas? Kalau saya namanya persiapan untuk masa depan itu jauh-jauh sebelumnya, Pak Muhar. Jadi saya itu begini Pak. Saya itu kan orangnya, saya dengan nyonya saya itu sama-sama Pak hemat. Jadi sama-sama, kalau dalam orang Jawa itu gemi. Saya itu kalau mendapatkan sesuatu dari PLN itu saya wujudkan gitu ya. Contoh ya Pak ya. Saya ada bonus atau mungkin boyong dan sebagainya. Itu saya jadikan satu. Kemudian saya dulu kan hobi ngekil ULE gitu Pak. Itu kalau memang ada ada semacam penawaran tanah di orang baru buka lahan itu, saya cari Pak yang strategis saya punya duit, terus habis itu saya DP, nggak saya apa-apain. Nah, setelah nanti rumah itu dibangun sebelah dibangun, itu saya jual, harganya bisa menjadi keuntungannya bisa di atas 50% itu Pak, dan itu saya lakukan. Nah itu sudah beberapa tahun yang lalu Pak, jadi 10-15 tahun yang lalu saya sudah melakukan hal itu. Ya tujuannya saya berpikiran nanti pensiun supaya saya nanti tidak menjadi beban anak, kemudian mungkin menjadi penopang saya di dalam perjalanan hidup setelah purna, terutama di ekonomi gitu. Wah, terancang dengan sempurna ini. Oke, jadi persiapan harus Pak jauh-jauh sebelumnya harus kita lakukan. Tuh. Jadi jangan kerja terus ya. Ya, kalau itu sih harus kita lakukan. Semangat itu kita lakukan, Pak. Tapi begitu ada imbalan kita wujudkan. Ada imbalan kita wujudkan. Tapi saya alhamdulillah Pak membiayai 2 anak saya itu
jelalah kalau apa ya, anak saya butuh sekolah, anak saya butuh apa itu, jelalah ada apa ya, ada kelunting dari PLN itu. Jadi seolah-olah yang membiayai itu semuanya, Masya Allah, PLN itu luar biasa. Makanya saya dengan PLN itu sangat-sangat mencintai. Saya bela mati-matian itu, Pak. Oh, baik, baik. Terus setelah tahun 2020, kegiatan Mas Alwi apa aja nih? Di samping jadi pengurus IKPLN daerah Jatim. Kebetulan saya kan tanggal 29 itu saya dikasih SK sama Pak GM, Pak. Saya dipanggil di ruangannya beliau. Tapi waktu itu tanggal 29 itu saya mengikuti tes asesor, Pak. Saya mengikuti tes asesor muda. Saya dengan di DJK. Waktu itu saya pas dipanggil itu saya di ruangannya apa itu sekretarisnya Pak GM, saya mengikuti penjelasan dari DJK. Kemudian waktu hanya apa itu pemberian SK saya masuk, kemudian Pak saya mau izin, setelah itu saya keluar, saya mengikuti penjelasan dari DJK. Nah itu kemudian saya hari kedua saya ikut uji apa itu uji tulis, kemudian praktek dan wawancara, dan luluslah saya menjadi seorang asesor, Pak. Nah, saya menjadi asesor, kemudian saya jangka jarak apa itu 2-3 minggu, Pak. 2-3 minggu saya mendapatkan untuk menguji di wilayah Indonesia Timur, Pak. Saya waktu itu saya menguji dengan almarhum Pak Joni Palma, kemudian dengan Pak Sulistiono saya uji situ. Jadi saya waktu itu saya uji awal. Jadi saya jeda keluar dari PLN itu, saya mengikuti LSK, kemudian saya melakukan apa itu pengujian. Kemudian saya kemarin itu sudah berjalan ya, kira-kira mulai dari awal saya pensiun sampai sekarang saya menguji lebih 60 kali. Kemudian saya barusan hari ini tadi baru selesai saya mengikuti jenjang Pak di atasnya supaya jadi asesor media. Ya mudah-mudahan ini tadi sudah berjalan, mudah-mudahan lulus, Pak Tambahan. Itu apa sih tugas sebagai asesor sendiri, apa sih Mas Alwi? Jadi kita ya menguji dan memberikan edukasi, Pak, sama generasi-generasi kita. Ini kebetulan yang saya uji itu di level 2, di level 3. Jadi yang banyak yang di Indonesia Timur itu yang level 2, level 3, Pak, yang semacam dari level tukang atau pembantu tukang, kemudian ada supervisor gitu. Tapi yang banyak itu di yang level tukang, Pak, yang tukang manjat itulah, itu kita berikan edukasi, kita berikan sesuai dengan okupasi yang diminta, dan kita pun juga kepingin di dalam hati kita itu menularkan kepada mereka-mereka, jangan sampai Anda kerja itu ceroboh, kemudian tidak ada apa ya, kalau kita naik sepeda motor harus punya SIM, harus punya SIM. Jadi untuk memberikan banyak edukasi yang perlu kita lakukan, itu yang menjadi kebanggaan saya juga, Pak. Mudah-mudahan menjadi amal saya, karena apa yang kita harapkan itu ya mudah-mudahan itu yang menjadi apa itu misi kami ke arah situ, edukasi yang pertama, Pak. Baik, samping seorang asesor, terus wirausaha, ada bocorannya nih, kelihatan ada jadi gini, Pak, saya tadi yang awal tadi itu saya kan orang Gemi ya jalan Jawa. Ini kebetulan saya waktu itu dinas di Banyuwangi, Pak. Di Banyuwangi itu saya waktu itu saya turun dari umroh. Saya umroh berempat dengan anak saya turun dari umroh itu hari Rabu, kemudian saya hari Seninnya saya masuk. Nah kebetulan saya waktu itu ngimami di masjid sebelah Karomah, di situ tempat kos. Saya punya kos-kosan di situ, Pak. Jadi kos-kosan saya itu dulu, ya Allah tuh maha kaya, gitu. Saya nggak punya uang, Pak. Uang saya itu cuma pas-pasan, gitu. Waktu itu, Bismillah, ada orang, Pak, waktu saya ngimami itu, Pak, Bapak kerja di mana? Oh, saya di PLN, Pak. Bapak nggak kepingin kos-kosan, loh. Wah, saya butuh, Pak, kos-kosan itu saya butuh waktu itu setelah maghrib masih ada, saya butuh, saya berikan ke nyonya saya, Bu, ini ada kos-kosan tapi kita nggak punya duit. Bismillah, Pak, saya mendapatkan uang sedikit apapun terus saya berikan sama beliau, karena beliau itu punya tiga anak itu anaknya pertama minta L300 untuk wira swasta untuk mengirim LPG itu. Terus saya punya uang 80 juta saya kasihkan. Kemudian sampai waktu itu sudah
ada hampir finish. Waktu itu ada aja yang menolong sampai menjadi sekarang kos-kosannya 15 kamar Pak yang ada di Banyuwangi. Nah, itu pun tempatnya strategis di belakangnya SMA 1 di Uniba itu. Kemudian di sebelahnya itu ada apa itu Pujasera Dulur Isun. Jadi strategis sekali. Tapi ya itu untuk menopang tambahan Pak. Kos-kosannya untuk anak-anak apa ya yang versi bukan kos-kosan yang bosan enggak. Jadi kos-kosan yang sekitar ekonomis lah ya. 300-400 itu. Terus yang kelolanya siapa di Banyuwangi? Yang mengelola di Banyuwangi yang saya beli itu di situ punya anak. Kebetulan dia nganggur, terus saya suruh ngelola. Terus saya bagian marketingnya Pak, lewat ULE, lewat aplikasi Mamiku itu anak saya dibantu anak saya Pak, sehingga kalau saya pakai mungkin kontrolnya pakai WA itu, kemudian saya ajari kejujuran, ayo kita makan bersama, kita kelola bersama. Kebetulan di situ kan ada yang nganggur, terus saya suruh ngelola, saya hanya memanage yang penting kejujuran, meskipun saya nggak dekat dengan kamu, tapi ayo kita kelola dengan baik. Nah, dengan itu Pak yang menjadi sama-sama kita percaya sehingga kita saling introspeksi. Jadi seperti itu. Jadi yang ngelola yang punya juri itu Pak, saya suruh yang kembali. Ini kebetulan beliau itu kan jualan usus goreng itu dulu kan tidak, modalnya dia pinjam koperasi. Udah ini 1 bulan itu kamu kumpulin semua sekitar waktu itu 4,5 juta Pak. 4,5 juta itu buat kamu modal buat keripik. Saya sempat dulu 4,5 juta waktu itu saya suruh modal dia, terus bulan depannya itu dikasihkan ke saya. Jadi seperti itu Pak, yang menjadi pengelolanya seperti itu, masih manual. Selain tadi kos-kosan, apalagi sayur mayur gimana ini? Oh iya, saya kan punya ya dulu kebun di Dusun Lasa Pak. Dusun Lasa itu perbatasan antara Karangploso dengan Batu. Jadi agak ke atas gitu. Itu murah itu dulu Pak. Kebetulan saya itu kan ada sedikit rezeki, kemudian saya belikan tanah di situ. Terus ya waktu itu nyoba Pak, kebetulan saya tanami jeruk gitu. Terus akhirnya yang ngelola itu gini, Pak Ali, coba di selah-selahnya itu dikasih sawi gitu. Oh ya coba. Terus saya modali 250.000 waktu itu. Udah coba dibuat aja, dipaculi petak-petak gitu. Terus akhirnya kita coba, terus jarak kurang lebih 40 hari Pak, 40 hari sampai itu kok tumbuhnya bagus. Akhirnya udahlah, kita manfaatkan ini. Oh, nah itu sebagai hiburan saya juga itu Pak. Kalau saya nganggur jenuh saya di Surabaya itu saya ke sana. Terus kalau Pak Alwi, ini sudah waktunya panen. Ya wes saya ke sana. Ya di situ celah-celahnya saya kasih tanaman jeruk Pak. Jadi saya juga ya bukan hobi tani, tapi saya nanam sayur-sayuran di sana. Ya di samping saya membantu orang sekitarnya itu nggak punya pekerjaan, saya kasihkan pekerjaan dengan modal 250.000, saya suruh ngelola. Kemudian kalau panen itu udahlah, kalau panen nggak usah ngurusi saya, pokoknya tanah ini kita manfaatkan. Kalau kamu butuh udah diambil. Tapi motivasi saya pertama saya modali 250 itu Pak. Sampai sekarang ditayuri sawi. Kemudian kalau panen jeruk itu ya saya ke sana. Itu Pak. Ya kalau ada sedikit keuntungan saya dikasih gitu. Sebagai hiburan Pak, jadi saya petani sayur di daerah Lasa itu. Masya Allah, udah sayuran kosannya. Terus masalah ini IKPLN Jatim, saya lihat Ketua IKPLN daerah Jatim itu sangat proaktif kepada anggotanya ya. Oke. Ini kebetulan kan saya di bidang usaha Pak, ditaruh sama Pak Diananto di bidang usaha. Nah saya itu, wah ini kebetulan saya sendiri mulai awal juga ada hobi ya di bidang usaha. Saya kepinginnya itu memberikan motivasi kepada beliau-beliau.
mungkin barangkali teknisnya untuk berwira swasta itu kan kalau memang kalau kita instan pensiun terus usaha itu kan nggak mungkin bisa Pak, nggak akan bisa karena kalau kita usaha itu harus didasari dengan apa talenta yang ada. Kalau mau kita pensiun terus kan nggak mungkin. Nah itu saya kepinginnya itu step by step saya memberikan gambaran karena saya sendiri sudah melakukan dan kalau saya lihat mungkin insya Allah apa ya untuk menopang tambahan setelah pensiun saya kira bisa nggak sampai apa duduk atau utang-utang itu bisa. Nah itu pun saya di situ kepinginnya dengan Pak Aris Pak, saya menggali orang-orang daerah itu kalau katakan ada yang punya lahan, kemudian ada apa itu mungkin punya lahan, mungkin ilmunya kurang, nanti kita bisa sharingkan. Saya kemarin juga ada Pak Haryanto soal lele, kemudian Pak Untung soal bebek, itu saya kemas nanti saya berikan, kita tularkan pada yang ada keseluruhan, barangkali kita sharing-sharing sehingga kalau kita itu melakukan itu mungkin bisa sama-sama membutuhkan sehingga kita tularkan di situ Pak. Saya kepinginnya pada senior-senior atau teman-teman yang ada di daerah mungkin buntu, nanti kita berikan wadah. Kalau memang butuh guru atau benchmark kemana gitu, saya kepingin saya ajak supaya ada gairah hidup. Jangan sampai kita pensiun ngelukruh, jangan. Nanti malah kelihatan Pak, penyakit akan datang itu. Tadi pagi nggak saya dapat daftar dari Pak Ketua IKPLN Jatim kan, yang usaha-usaha di daerah Malang. Banyak Malang, sekali lihat, gitu. Ya. Di situ saya lihat banyak sekali itu. Ya, jadi itu kemarin datanya saya kumpulkan di daerah Malang itu banyak Pak, termasuk yang ada kos-kosan. Nah kos-kosan itu nanti umpama kos-kosan nggak laku, nah, bagaimana caranya? Saya kemarin waktu mendengarkan Pak Daryono Sulu itu, wah ini bisa dibuat nih benchmark ke sana, kayak gitu Pak, supaya menjadi motivasi dari bapak-bapak yang sekarang mungkin ada lahan atau ada tempat tapi buntu untuk mengelola. Kita nanti sharing di situ. Ya, Pak Daryono aja memulainya 10 tahun sebelum purna. Nggih, sama Pak. Saya juga gitu, bahkan saya mungkin lebih. Tapi saya dulu gemi Pak, yang apa istilah gemi itu sering nabung, terus kalau ada kesempatan supaya kita untung ya seperti tadi saya ceritakan, saya beli tanah strategis, nggak saya bangun, terus begitu saya jual lagi itu sudah menjadi modal, gitu Pak. Baik. Mas Alwi, sedikit dong bocoran kegiatan IKPLN daerah Jatim apa nih? Jadi kemarin itu kan ada beberapa pertemuan ya Pak, pertemuan dari para IKPLN Jawa Timur dengan IKPLN cabang, ya itu kan setiap hari minggu kedua setiap bulan itu kan kita melaksanakan pertemuan yang intinya itu ya mari kita lakukan supaya kita itu maju dan supaya kita itu berkembang, itu Pak kita lakukan. Ya ada beberapa yang diagendakan, diantaranya yaitu tadi Pak, kita buka wirausaha, kemudian kita juga akan kalau memang butuh seorang motivator, kalau memang itu yang perlu motivator yang sudah berhasil, mungkin kita bisa nyewa kalau mama atau apa istilahnya kita ngambil guru lah supaya ada semacam kekuatan kita untuk lebih giat, baik untuk niatnya ya, belajarnya, supaya kita itu tidak ada istilahnya kita itu dimotivasi. Kita harus tetap kita motivasi meskipun kita pada posisi usia lanjut, kan gitu Pak. Mas Alwi sendiri sudah purna kan dan sudah menjalankan wirausahanya sendiri kan. Mungkin ada mau sharing sedikit atau buat sharing lah buat teman-teman yang akan purna atau yang sudah purna. Baik, gini Pak, sesuai dengan pengalaman saya, jadi
saya berpesan saja kepada para generasi ya, saya anggap para generasi mungkin masa di bawah saya. Jadi saya pesan saja, kalau kita itu sebelum pensiun, jauh-jauh sebelum pensiun, ya kita harus memikir, apalagi jangan sampai foya-foya. Kita memikir itu ya minimal kita harus punya dasar nih. Dasarnya apa? Kalau mama katakan itu dasarnya, saya kepingin wira swasta. Jadi jangan nunggu setelah saya pensiun saya lakukan, jangan. Jadi minimal saja, minimal itu 5 tahun, Pak. 5 tahun ke belakang itu harus siap-siap untuk melakukan kalau kepingin wira swasta. Memang seperti itu. Kalau mau katakan, wah saya kepingin buat kos-kosan gitu ya, jangan menganggap wah nanti kita nunggu saja uang pensiun dibuat kos-kosan, habis itu Pak, nggak akan bisa. Ya makanya kalau saya mohon kepada generasi-generasi kita, jangan sampai kita itu berpikiran, pensiun itu setelah ini saya harus buat itu terus instan terus menjadi, jangan. Jadi sebelumnya itu harus kita lakukan persiapan, gitu. Syukur-syukur kalau sudah punya tabungan, jangan sampai kita utang-utang di bank. Kalau kita di bank aja, kalau kita masih dinas saja masih nggak terasa, tapi kalau nanti kita melakukan usaha terus utang di bank, Pak, malah kacau, malah nanti apa itu ke kita sendiri. Jadi pesan saya, ayo jauh-jauh sebelumnya kita lakukan ya, dinas tetap, tapi harus kita sisihkan pemikiran kita ke arah sana, gitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti pada waktu plek pensiunnya itu nggak ada istilah bingung, ini uangnya dibuat apa, enggak. Kita sudah mulai awalnya sudah ancang-ancang, kita tinggal menjalankan. Ya alhamdulillah, seperti saya bisa bicara karena saya melakukan, Pak. Jadi sekarang itu sudah nggak kepikiran, waduh saya nanti makan apa, saya nanti bisa makan enggak. Nah, ini alhamdulillah saya kan punya anak dua saya sudah, satunya sudah ikut suaminya di Bandung, Pak. Anak saya dulu dosen, kemudian yang duanya itu kemarin lolos CPNS di Jawa Tengah di dinas sosial, Pak. Jadi itu yang menjadi obat saya juga, sehingga inilah menjadi motivasi supaya generasi saya yang akan datang itu jangan apa ya, menunggu. Kalau kita sudah mulai, ya kita mulai sekarang, minimal 5 tahunan. Gitu. Oke. Ya, anak saya 2, Pak. Jadi yang satu dosen pengajar di Brawijaya, kemudian sekarang ikut suaminya di Bandung, suaminya di Kementerian PUPR, Pak. Jadi di Litbang Bandung, sekarang ada di Cilenyi gitu. Oh, di PUPR ya? Iya. Ini sudah Pak, sudah finish, tinggal berdua saya dengan istri saya. Oh, sekarang berdua aja ya? Oke, berdua aja, Pak. Oh, makanya sekarang buat hiburan aja ya. Cari hiburan dan cari olahraga aja biar badan bergerak ya. Terus kemudian saya ngasesor itu buat hiburan. Iya. Jadi terus termasuk saya ya ikut kan kajian Nasifah, dan saya juga ikut salah satu wadah dakwah. Kebetulan kalau setiap Jumat saya punya jadwal, Pak, untuk khotib Jumat, itu saya punya ada jadwal khotib, saya juga ikut khotib, Pak. Oh, alhamdulillah, komplit deh ya. Masya Allah. Mungkin ada yang belum tahu nih, Mas Alwi ini kemarin duet sama Mbak Rani, jawara pertama untuk lomba pantun. Oke. Nah, gimana cerita sedikit nih, mungkin ada yang belum tahu. Oke, jadi awalnya itu begini, Pak. Saya tuh waktu itu dijabri sama Pak Diananto. Kebetulan ditawarkan di Jawa Timur itu kok tidak ada yang ikut. Kemudian saya sedikit karena bakat apa ya, hanya otodidak. Kebetulan saya waktu itu saya tawarkan, saya punya teman plek masa kecil namanya Sri Pese. Nah itu kan Sri Pese, Sri
ini ada tantangan ini buat pantunan untuk di PLN. Terus akhirnya dia nyerah, waduh Bi, aku gak wani ki, maksudnya terlalu tinggi. Akhirnya saya pikir Pak, terus saya lihat temanya, kemudian temanya itu, oh ini saya buat yang pensiun. Itu saya buatkan sekitar, saya pikir sekitar 2 jaman malam Pak, malam jadi saya berikan ke Bu Maharani, Bu nanti perannya begini ya, tapi kita sama-sama ngatur lah. Kebetulan kan kita main Zoom Pak, ketemunya main Zoom. Kemudian sudah begini, syutingnya di mana? Syutingnya di yang yang banyak tanaman. Oke, nah itu. Jadi itu instan Pak. Ya bajunya itu nyewanya 100.000. Jadi nyewanya itu 100.000 Pak. Terus tapi pantunnya itu kita buat semaksimal mungkin. Kebetulan Bu Maharani itu orangnya tengen Pak. Tengen itu salah sedikit beliau tahu. Wah ini kurang, shooting lagi. Jadi saya bagian ngerilis pantunnya, Bu Maharani itu actingnya Pak. Kemudian pakaiannya juga begitu. Jadi sama-sama kita itu lakukan. Sang motivatornya Pak Diananto, kemudian Pak Tri Gepeng itu juga motivator juga, termasuk Pak Sur. Pak Sur itu bagian akomodasi, sehingga kita klub punya grup pantun kilat. Di situ saling mengisi Pak. Pak Diananto ngisi, Pak Tri ngisi, Pak Sur ngisi, Bu Maharani ngisi, saya ngisi. Jadilah klub. Jadi pada waktu situ menjadi juara itu tidak lepas dari motivasi Pak Diananto, kemudian motivasi Pak Tri, kemudian Pak Suryadi, termasuk Bu Maharani sendiri Pak. Jadi itulah yang menjadi juara kita itu karena kekompakan. Wah, Pak Diananto ya turun tangan terus ya. Turun tangan beliau. Dan setelah itu jawara satu lagi, himna PLN. Pak Raharjo itu. Oke, Pak Raharjo, ini juga dari Jatim juga nih Pak. Himna. Nah, beliau kan himna juga kan, juara 1 kan beliau. Karena pemusik Pak beliau. Ya, pemusik. Saya udah ajak juga silaturahim. Begitu ya. Waktu itu saya tahu beliau juara, saya cari nomor kontak beliau, nomor HP beliau, langsung saya ajak silaturahim virtual juga. Jadi untuk himna jawaranya dari Jatim, kalau Mas dari Jateng. Betul. Nah, itu pemusik semua itu kan. Nah, waktu itu Mas Raharjo saya minta nyanyi. Dengan organ tunggalnya beliau sempat nyanyi waktu itu. Gitu Mas Ali. Ketua IKPN daerah Jatim Pak Diananto ya? Pak Diananto Pak. Nah, gimana itu kepemimpinan beliau sendiri di IKPN daerah Jatim itu? Wah, kalau saya sebagai anggota itu luar biasa karena saya kenal dengan beliau itu lama Pak. Waktu sama-sama pengurus SP ini. Dulu waktu beliau itu masih aktif pengurus jadi ketua DPD daerah Jawa Timur. Nah, kebetulan saya di SBS, saya di Surabaya Selatan, sehingga saya dengan beliau itu kenalnya sudah lama Pak. Cuman akrabnya ya sama-sama pensiun. Kalau dulu itu saling mencar, cuman ketemunya waktu kita kalau rapat gitu. Beliau itu kalau saya lihat seorang motivator luar biasa Pak Diananto itu, karena selalu memperhatikan ya, termasuk hal-hal yang kecil Pak, seperti saya ini aja contohnya, saya selalu dibel, saya diwanti-wanti terus. Nah ini kebetulan saya juga sering ketemunya juga di pengajian Asyifa, saya ketemu, kemudian saya di KPLN juga ketemu. Beliau itu sering, kadang-kadang kita ditelepon terus. Pokoknya segala sesuatu itu beliau itu care sekali, luar biasa kalau saya lihat sosok beliau itu, sehingga itu menjadi motivasi saya untuk saya lebih senang gitu Pak Diananto itu. Termasuk pakaian yang dipakai hari ini bagi Mas Alwi ya? Ini kostum tadi hari ini kostum. Jadi saya tadi paling tunjukkan jati diri. Saya mikir jati diri itu. Paling belangkon. Ya ini Pak menjadi
Blangkonnya Jawa Timur. Ya siap, siapa? Enggak apa-apa wis, enggak pokoknya jati diri. Kita sebagai orang Jawa Timur, kita kadang-kadang kita guyonan gitu. Iya, iya, iya. Nggih, Pak. Sampai sedetail itu ya. Nggih, betul. Beliaunya seperti itu. Saya senang sekali. Beliaunya luar biasa kepeduliannya. Oke. Demikian silaturahim virtual IKPLN TV. Hari ini hari Kamis tanggal 24 bulan 2 tahun 2022 bersama sosok Mas Muhammad Alwi. Nah, beliau ini asesor pendakwah juga ini beliau. Nah, punya kos, punya tanaman sayur-sayuran dan banyak aktivitas beliau lainnya. Oke, semoga bermanfaat, Mas Amin. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan musik ke timur dikit, jalan ke Pote. Terima kasih Bapak Muhar Abdullah Putih. Cakep. Main ketoprak ning gedung RRI, iki wis macak sida diwawancarai. Main ketoprak ning gedung RRI, iki wis macak sida diwawancarai.